Salam, bertemu lagi kita semua. Selamat menikmati video kami. Mohon maaf jika kami ada salah. Semoga kita baik-baik saja. Salam. Sekarang masuk ke video. Raden Matahir. Tentu saja kemungkinan tidak asing di telinga kita. Terlebih bagi para orang-orang yang pernah mendengarnya. Disebutkan menurut informasi yang beredar bahwa Raden Matahir adalah seorang panglima perang yang memimpin perlawanan terhadap kolonial Belanda di wilayah Jambi. Tindakannya yang paling dikenal adalah strategi gerilya dalam menggempur kekuatan militer Belanda. Khususnya dengan menyerang kapal-kapal perang Belanda yang melintasi Sungai Batanghari. Keberaniannya dalam memimpin pertempuran menjadikannya salah satu tokoh penting dalam perjuangan kemerdekaan di Sumatera. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Raden Matahir yang terlahir dengan nama Raden Muhammad Tahir merupakan seorang bangsawan Jambi yang juga menjabat sebagai panglima perang dari Kesultanan Jambi di bawah kepemimpinan Sultan Taha Syaifuddin. Beliau dikenal sebagai tokoh pemberani, ahli dalam taktik militer, dan memiliki jiwa patriotik tinggi dalam menolak penjajahan Belanda. Atas jasa-jasanya dalam perjuangan melawan kolonialisme, beliau kemudian dianugerahi gelar Pahlawan Nasional Indonesia. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Raden Matahir lahir pada tahun 1871 dan wafat pada tanggal 10 September tahun 1907. Masa perjuangannya berlangsung pada akhir abad ke-19 hingga awal abad ke-20. Masa di mana Belanda tengah berusaha memperluas kontrol politik dan ekonominya atas wilayah-wilayah kesultanan di Nusantara, termasuk Jambi. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Raden Matahir melakukan perjuangannya di wilayah Jambi, khususnya di sepanjang Sungai Batanghari dan kawasan sekitarnya. Sungai ini menjadi jalur strategis bagi mobilisasi pasukan dan kapal Belanda, sehingga menjadi titik fokus serangan gerilya oleh pasukan Raden Matahir. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa perlawanan Raden Matahir dilatar belakangi oleh keinginannya untuk mempertahankan kedaulatan Kesultanan Jambi dan menolak penjajahan Belanda yang merampas hak-hak rakyat serta mengganggu ketenteraman dan kemerdekaan wilayah adat. Kesetiaannya terhadap Sultan Taha Syaifuddin serta semangat membela tanah air mendorong beliau untuk terus melawan meski menghadapi tekanan militer besar dari pihak Belanda. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Raden Matahir menggunakan strategi perang gerilya sebagai taktik utama. Beliau dikenal cerdas dalam menyusun siasat penyerangan mendadak terhadap konvoi kapal perang Belanda di sungai serta basis-basis militer musuh. Ketangkasannya dalam memimpin pasukan, mengenali medan tempur, dan membakar semangat juang rakyat menjadikan perjuangannya sulit dipatahkan oleh Belanda selama bertahun-tahun. Raden Matahir dikenang sebagai simbol keberanian dan kecintaan terhadap tanah air, terutama bagi masyarakat Jambi dan sekitarnya. Keberanian beliau telah menjadi warisan sejarah perjuangan bangsa Indonesia dalam menentang kolonialisme. Dari sudut pandang sejarah lokal, Raden Muhammad Tahir atau yang dikenal sebagai Raden Matahir merupakan sosok yang sangat dihormati di Jambi. Karena keberanian dan keteguhannya dalam menjaga marwah Kesultanan Jambi dari cengkeraman kolonial Belanda. Raden Matahir adalah keturunan bangsawan, keponakan dari Sultan Taha Syaifuddin, yang sejak muda sudah ditempa dalam lingkungan istana dan pendidikan keislaman. Sehingga beliau tumbuh sebagai pemuda yang religius, berjiwa pemimpin, dan memiliki semangat juang yang tinggi terhadap bangsanya. Posisi beliau sebagai panglima perang menjadikan beliau tidak hanya pemimpin militer, tetapi juga simbol resistensi budaya terhadap kolonialisme. Dari perspektif militer dan strategi perang, keunggulan utama Raden Matahir terletak pada kemampuannya membaca medan tempur dan merancang strategi gerilya yang tepat sasaran. Beliau memahami betul pentingnya jalur Sungai Batanghari sebagai urat nadi pergerakan logistik dan pasukan Belanda. Sehingga strategi penyerangan diarahkan secara khusus terhadap kapal-kapal Belanda yang masuk ke Jambi lewat sungai tersebut. Dengan memanfaatkan keakraban terhadap medan rawa, hutan, dan alur sungai,
Pasukan yang dipimpin Raden Matahir mampu melancarkan serangan mendadak secara efektif dan kemudian cepat mundur sebelum sempat dibalas. Dari sisi politik dan perlawanan rakyat, perlawanan yang dipimpin Raden Matahir bukan semata gerakan elit bangsawan, melainkan mencerminkan keterlibatan aktif masyarakat Jambi yang bersatu menolak penjajahan. Raden Matahir berhasil menghimpun dukungan luas dari rakyat, tokoh agama, dan kepala-kepala adat, sehingga perjuangan beliau memiliki basis sosial yang kuat. Dengan menggerakkan masyarakat desa, beliau membangun jaringan komunikasi dan pertahanan rakyat yang menyulitkan gerakan pasukan Belanda yang cenderung mengandalkan taktik konvensional. Dalam kacamata kolonial Belanda, Raden Matahir dipandang sebagai ancaman serius terhadap ekspansi politik dan ekonomi mereka di Sumatera bagian timur. Belanda mencatat Raden Matahir sebagai seorang pemberontak yang licin karena kesulitan mereka dalam menangkap atau mengalahkan pasukannya secara frontal. Bahkan setelah Sultan Taha wafat dalam perjuangan, semangat perlawanan tidak surut karena Raden Matahir melanjutkan kepemimpinan perang secara konsisten. Ini menandakan bahwa semangat perjuangan yang dibawa beliau memiliki kontinuitas dan legitimasi di mata rakyat. Dari sudut pandang budaya dan psikologis, sosok Raden Matahir telah menjadi simbol identitas dan kebanggaan masyarakat Jambi. Banyak legenda lokal yang berkembang mengenai kesaktian dan kecerdikan beliau dalam mengelabui pasukan Belanda. Narasi tentang keberanian beliau diceritakan secara turun-temurun, baik dalam bentuk cerita rakyat maupun nyanyian perjuangan. Jejak beliau tidak hanya dikenang melalui catatan sejarah resmi, tetapi juga melalui memori kolektif masyarakat Jambi sebagai seorang pahlawan sejati. Dari sisi pengakuan negara, meskipun perjuangan Raden Matahir berlangsung pada masa sebelum proklamasi kemerdekaan, jasa beliau baru secara resmi diakui pemerintah Indonesia beberapa dekade kemudian, melalui keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 TK 1973. Beliau dianugerahi gelar pahlawan nasional. Pengakuan ini menjadi bentuk penghormatan negara terhadap perjuangan lokal yang memberikan kontribusi besar dalam pembentukan kesadaran nasional dan perjuangan melawan kolonialisme. Dalam konteks pendidikan sejarah dan karakter, Raden Matahir merupakan contoh teladan bagi generasi muda tentang arti penting keberanian, pengabdian, dan kecintaan terhadap bangsa. Nilai-nilai kepemimpinan, keberanian dalam menghadapi ketidakadilan, serta pengorbanan untuk kepentingan rakyat menjadi warisan moral yang layak dijadikan bahan pembelajaran dalam kurikulum pendidikan nasional, khususnya dalam pembentukan karakter kebangsaan dan patriotisme. Dengan mempertimbangkan seluruh aspek ini, maka sosok Raden Matahir tidak hanya dikenal sebagai seorang panglima perang, tetapi juga sebagai ikon perjuangan rakyat Jambi dan Indonesia dalam mempertahankan harga diri, kedaulatan, dan kemerdekaan tanah air dari penjajahan asing. Warisan perjuangan beliau tetap relevan untuk dikenang dan dihidupkan dalam semangat kebangsaan masa kini. Sumber referensi Google Chrome dan ChatGPT. Di balik kemajuan suatu bangsa, tentu kita tahu akan ada selalu sosok-sosok yang memberikan pengaruh besar, meski sering tak terlihat. Mereka bukan hanya terkenal karena jabatan, tetapi karena dedikasi dan ketulusan dalam bertindak. Tokoh atau figur seperti itu tentu kita tahu lahir dari berbagai latar belakang. Ada yang berasal dari desa kecil, dan ada pula yang tumbuh di tengah kota yang ramai. Tentu kita tahu bahwa tokoh bukan hanya soal ketenaran. Tokoh adalah tentang peran. Mereka bisa menjadi seorang guru yang sabar mendidik di pelosok negeri, atau seorang warga biasa yang peduli terhadap lingkungan dan konsisten menjaga kebersihan kampungnya. Semoga apa yang kami sampaikan
bisa bermanfaat, menambah wawasan, dan jadi motivasi positif untuk kita semua. Dan tentunya semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, selalu dilancarkan rezeki, selalu dimudahkan segala urusannya. Dan jika Anda mempunyai pertanyaan atau komentar atau saran, langsung saja tulis di kolom komentar. Kami sangat terbuka buat masukan yang membangun supaya kedepannya bisa lebih baik lagi. Jangan lupa like, share, subscribe biar Anda tidak ketinggalan konten-konten seru dan bermanfaat. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan terus jadi versi terbaik dari diri Anda. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Salam hangat dari kami semua, dan selamat beraktivitas. Jika ada salah kata atau penyampaian yang kurang pas, itu murni kami pribadi yang salah. Terima kasih banyak, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kita dan orang tua kita masuk surga, amin. Salam damai.